Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Ibu, ini saya baru pertama loh, masih ada 2 penceramah lainnya. Salamnya dijawabnya kok lemes amat. Udah makan, Bu? Udah makan? Udah mandi? Sekali lagi ya, yang semangat. Yang semangat ya, Bu ya. Semangat ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kalau salamnya dijawab dengan rasa gembira, rasa semangat. Insya Allah sampai akhir acara kita terus semangat. Semangat ya, Bu ya. Semangat ya, Pak ya. Semangat ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, kami khususkan penyebutannya karena beliau-beliau adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wabil khusus orang tua kami Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya duduk ya, boleh nggak? Boleh duduk? Sebelum lanjut saya mau tanya sama panitia. Habib, berapa menit saya bicara, Beb? 2 jam. Sanggup 2 jam? Sanggup 2 jam? Saya yang tidak sanggup. Bicara tidak usah banyak, sedikit tapi bermanfaat. Karena nanti ada paman-paman saya. Karena Ibu, walaupun saya usianya tua, namun terhadap beliau-beliau saya adalah keponakan. Kalau ibu-ibu lihat di sebelah kanan ibu-ibu, itu ada Habib Umar bin Abdurrahman bin Yahya, ada Al-Habib Hashim bin Ali bin Yahya, ada Al-Habib Umar lagi bin Ismail bin Yahya, ada Al-Habib Jamal bin Ali bin Yahya, dan juga ketua yayasan apa namanya?
Jamaah Asyhadatain Riau, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abdullah bin Yahya. Beliau semua adalah paman-paman saya. Jadi walaupun usia saya lebih tua, namun lungguh saya itu ponakan. Ya. Jadi saya hormat terhadap mereka. Yang sama-sama kami hormati aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Kami khususkan penyebutannya kepada yang terhormat Kepala Desa apa ini? Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Yang terhormat Bapak Marjono, maaf kalau saya sebut salah nama. Para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para kiai yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Alhamdulillah, mari pada kesempatan malam hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, kalau saya ngomong, ibu ngomong, akhirnya siapa yang ngedengerin, Bu? Ya. Allah jadikan kuping dua, mulut satu, ini isyarat bahwasanya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ibu, kupingnya ada berapa, Bu? Telinga ada berapa, Bu? Coba dipegang yang mana kupingnya. Mulut ibu ada berapa, Bu? Ini isyarat dari Allah bahwasanya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi saya mohon waktunya, mudah-mudahan semangat sampai akhir, karena acara kita pada malam hari ini temanya begitu banyak. Ada peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada peresmian MDTA Minas Salihin, betul. Ada peresmian Yayasan Jamaah Asyhadatain Riau, betul. Jadi banyak temanya. Di sini saya akan sampaikan pembuka saja. Tema-tema yang lain tentang hikmah Isra Mi'raj insya Allah akan disampaikan oleh para habaib yang lainnya. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Karena duduknya kita semua pada malam hari ini, kalimat-kalimat yang baik yang terucap dari lisan kita pada malam hari ini, berkumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak gerakan kaki ibu-ibu, kalau Allah tidak gerakan hati bapak-bapak untuk bisa sampai ke tempat ini, maka tidak akan bisa kita semua duduk ke dalam tempat ini. Ibu bapak yang saya hormati, maka acara pada malam hari ini, perkumpulan pada malam hari ini adalah insya Allah perkumpulan yang banyak turun di sini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dari maghrib tadi dibacakan pujian-pujian, sholat berjamaah, membaca wirid, membaca doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat thayyibah kita ucapkan sampai insya Allah acara ini berakhir tidak akan lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi senang tidak Bu duduk di sini? Enak tidak Bu duduk di sini? Betul enak? Betul enak? Kita buktikan sampai akhir nanti.
Salawat serta salam tidak lupa kita hatur sembahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa diaku menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan menjadi umat yang senantiasa taat berjalan di syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu hadis qudsi yang berbunyi ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu? Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu. Kalau saya tanya, laknat itu apa sih? Ada yang tahu maknanya laknat? Ma hiyal la'nah? Apa itu laknat? Ada yang tahu Bu? Ada yang tahu artinya laknat? Kata Allah, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dapat rezeki karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita durhaka, mau kita taat, Allah tetap memberikan rezekinya kepada kita. Betul? Betul? Salat tidak salat, rezeki tetap nyampe kepada kita. Betul? Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal'unatun ma fiha. Semua yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita beribadah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat apalagi berjamaah. Lisan kita bisa basah untuk berzikir kepada Allah, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daya dan upaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya dan upaya kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa beribadah. Kalau Allah tidak menakdirkan, memberikan nikmat taufik untuk kita beribadah, kita tidak akan bisa beribadah. Kalau Allah tidak mencegah kekuatan kaki kita, kekuatan hati kita, kekuatan pikiran kita untuk tidak berbuat maksiat, maka kita tidak akan berbuat maksiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam dunia ini, segala pekerjaannya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah buat pengecualian. Allah buat pengecualian. Dunia ya dilaknat, isinya ya dilaknat. Semua pekerjaan yang ada di dalam dunia ini, amal-amal yang ada di dalam dunia ini, semuanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali, tidak semua yang di dalam dunia ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Namun apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kalau semuanya dilaknat yang ada di dalam dunia ini, kalau semua pekerjaan yang ada di dalam dunia ini dilaknat, dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terus dikucuri oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrallah wa mawalah. Semua yang dilaknat di dunia ini, isi dunia yang dilaknat oleh Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijadikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, zikir ya Bu ya. Zikir ya Bu ya. Tahu apa artinya zikir, Bu? Apa itu zikir? Apa itu zikir? Kalau saya tanya, Ibu banyak zikirnya apa banyak ngobrolnya? Ibu banyak zikirnya apa banyak ngelamunnya? Banyak zikir apa banyak ngomongin tetangga? Banyak zikir apa banyak menggunjing kejelekan tetangga? Hah? Enak mana Bu, berzikir atau ngobrol? Enak mana Bu, berzikir atau membicarakan kejelekan saudaranya? Enak mana? Hah? Enak mana Bu? Enak ngobrol ya? Enak bergunjing? Enak membicarakan kejelekan saudaranya? Dan itulah yang dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa dzikrallah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu pekerjaan di dunia ini kalau tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan itu dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah di sini telah diresmikan MDTA Minas Shalihin. Betul ya namanya Minas Shalihin? Iya, MDTA apa namanya? Minas Shalihin. Kalau nggak salah ini diambil dari Al-Quran, surat As-Saffat ayat 100 kalau tidak salah ya. Apa bunyinya? Rabbi habli Rabbi habli Rabbi habli minas shalihin. Maksudnya apa? Kita tafaulan, kita mengambil berkah dari ayat Al-Quran supaya anak-anak ibu bapak yang dimasukkan ke MDTA ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu pekerjaan di alam dunia ini, makan kita, mandi kita, berangkat bekerja, tidur kita, kalau tidak dibarengi, kalau tidak dimasuki dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan ini sia-sia. Pekerjaannya sia-sia, tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun kita tatkala kita mengerjakan segala sesuatunya itu ada doanya. Mau makan ada doanya, habis makan ada doanya, mau minum ada doanya, habis minum ada, mau tidur ada doanya, habis tidur bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca. Betul? Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa-doa itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi saya tanya, saya sampaikan, Bu, apa sih artinya zikir? Zikir itu ingat kepada Allah Subhanahu. Kita ingat kepada zat yang memberikan kita hidup, zat yang memberikan kita rezeki, zat yang menghidupkan kita, zat yang menenangkan hati kita, zat yang menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk.
Maka zikir itu menyambungkan diri kita kepada yang memiliki hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan dari kecil ya. Kita jangan kalah Bu, Pak, sama anak-anak yang kita masukkan ke sekolah-sekolah agama. Mereka itu hafal doa mau makan, doa habis makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Mereka hafal. Kalau kita mau makan, apa yang kita baca? Apalagi mudah-mudahan di sini tidak ada. Apalagi anak-anak muda kita kalau mau makan bukan baca doa, tetapi baca status. Di foto makanannya, jadikan status, dikirimkan, di-share, like and subscribe, gitu ya. Betul begitu? Ada di sini. Kita namanya kalah dengan anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil itu ayo nak, ayo jempol, ayo pinter, ayo ganteng, baca doa dulu kalau mau makan. Sedangkan orang tuanya kalau mau makan, habis makan apa doanya, mau minum, itu semua termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dengar khutbah-khutbah para khatib, wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Maka terus berzikir Bu ya, terus berzikir, baca sholawat, baca istighfar. Apalagi ini adalah bulan Sya'ban, bulan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Ayo baca sholawat yang banyak, istighfar yang banyak, baca tahlil, tahmid, tasbih yang banyak, doa-doa yang telah diwariskan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua doa itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau beli paku kemana Bu? Bapak-bapak kalau mau beli paku itu kemana? Ke warung mana ini? Mungkin tidak kita beli paku tapi ke tukang sayur. Atau kita beli sayur tapi ke toko material. Mungkin atau tidak. Kalau ada yang seperti itu, periksa kejiwaan. Jadi berzikir itu menyambungkan hati kita kepada zat yang menghidupkan hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita ulangi lagi ya, kita ulang lagi. Diulang-ulang supaya hafal. Dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan semua yang ada di dalam dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau sholat ingat Allah atau ingat yang lain? Pak, kalau sholat ingat Allah apa ingat yang lain? Hah? Iya. Coba usalli fardhal maghribi 3 rakaat ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma. Iya, baca itu ya. Apakah kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat atau tidak Bu? Betul? Apa enggak gini, Allahu Akbar, cicilan motor udah? Iya, betul. Tetangga mau hajatan harus ngasih, anak belum bayaran, suami belum gajian, betul enggak? Iya kayak gitu Bu. Masya Allah ya. Nanti dijelaskan oleh para habaib yang lainnya hikmah Isra Mi'raj ya.
Jadi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari dua hal yang tidak dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita senantiasa mendengungkan, melanggengkan zikir dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Ya. Pengecualian yang kedua yang tidak dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa aliman wa muta'alliman. Aliman orang yang berilmu, wa muta'alliman orang yang menuntut ilmu. Artinya apa? Aliman wa muta'alliman. Artinya apa? Aliman wa muta'alliman. Ada guru, ada murid. Artinya apa? Belajar. Apa Bu? Belajar. Istilah umumnya ngaji. Iya. Istilah umumnya ngaji. Jadi dua hal yang tidak dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, zikir ingat kepada Allah dan ngaji. Apa? Belajar, ngaji, mencari ilmu, mencari tahu, terutama mencari tahu apa yang diwajibkan kepadanya atas hak Allah Subhanahu wa taala, atas hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peresmian malam ini MDTA Minas Salihin, ayo kita masukkan. Artinya apa? Supaya anak-anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mengenal siapa nabinya. Tak kenal maka tak sayang. Kita tak kenal Allah, kita tak kenal Rasulullah, kita tak kenal siapa keluarga Rasulullah, kita tak kenal siapa orang-orang yang diberikan mandat oleh Rasulullah, maka kita tidak akan menjadikan mereka contoh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, ila akhiril ayah. Masih semangat Bu? Suara saya sudah serak. Masih semangat Bu? Bapak masih semangat Pak? Belajar, ngaji, mencari tahu. Kita ajak anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita bisa mengajarkannya sendiri. Kita bisa mengajarkannya sendiri, syukur-syukur. Kalau kita tidak bisa, titipkan kepada orang yang mengerti. Sekolahkan. Awwal wajibin. Ya. Sesuatu yang wajib terhadap manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita tanya, sifat wajib bagi Allah ada berapa? Sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? Itu semua harus tahu. Nih, kalau saya tanya dan pertanyaan ini yang bisa menjawab dikasih hadiah, kira-kira mau menjawab atau tidak? Saya minta dari 3 pembicara setelah saya, nanti di akhir ada pertanyaan, siapa saja dari pertanyaan itu yang bisa menjawab akan dikasih hadiah. Setuju nggak? Setuju nggak? Untuk siapa saja? Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, adik-adiknya, supaya apa? Supaya kita perhatikan apa yang disampaikan. Setuju nggak? Tanya dulu sama panitia, Habib setuju nggak Habib? Habib Zainal mana? Setuju nggak Beb? Kita tunggu persetujuannya nanti. Ya. Jadi ma'rifatul ilahi bistiqani. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala, sifat wajibnya Allahu jud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama'
kalam qadiron muridan. Kok nggak ada yang bisa ngikutin? Apal nggak? Apal nggak? Apal nggak? Nanti ada hadiahnya nanti. Kalau disetujui. Jadi kita tidak bisa mendidik anak-anak kita atau tidak mempunyai kemampuan untuk mendidik agama anak-anak kita, kita taruh, kita titipkan kepada lembaga atau orang-orang yang mengerti. Ya. Maka saya berpesan kepada guru-guru. Ya, di MDTA Minas Solihin ada berapa guru-gurunya? Ustaz? Coba yang guru-guru MDTA, saya pengen lihat tangannya. Guru-guru MDTA Minas Solihin ada di sini? Guru-guru MDTA Minas Solihin ada enggak? Ada. Anda semua dititipkan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dengar baik-baik. Anda meneruskan perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk guru-guru MDTA Minas Solihin khususnya, Rasul bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya tidaklah aku diutus untuk menjadi guru. Mu'allim, ya, kita ambil istilah gampangnya guru. Maka Anda semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencerdaskan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau saya tanya ibu ustadz dan ustadzah, ibu ustadzah atau bapak ustadz, digaji berapa? Digaji berapa? 1 bulan digaji berapa? Digaji berapa 1 bulan? Besar, kecil, jangan lihat gajinya. Lihat bagaimana titipan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja anak yang kalian didik. Satu saja anak yang kalian didik, yang kalian tanamkan dengan adab, yang kalian tanamkan dengan pendidikan Islam, kemudian dia jadi, kemudian dia terbiasa dengan kebiasaan adab tersebut, maka pahala akan terus mengalir kepada Anda wahai para ustadz dan ustadzah. Seneng nggak? Seneng nggak? Makanya abuka salatan, orang tuamu itu ada 3. Berapa? Ada 3. Yang pertama, orang tua yang membesarkanmu, orang tua yang melahirkanmu. Yang kedua, orang tua yang engkau nikahi anaknya mertua. Yang ketiga, orang tua yang mengajarkanmu walaupun 1 huruf. Maka kata Sayyidina Ali, ana abdu man allamani walau harfan au kama qala. Aku adalah seorang budak bagi siapa saja yang mengajarkanku walau 1 huruf. Maka tanamkan keikhlasan kepada guru-guru. Tanamkan keikhlasan kepada hati Anda wahai ustadz, ustadzah. Jangan hanya lihat rupiah. Ya, jangan hanya lihat rupiah. Tapi lihat betapa engkau dijadikan ustadz dan ustadzah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya nikmat tersebut harus disyukuri. Tidak melihat bayaran, tetapi kita tanamkan akhlak yang baik, kita tanamkan kebiasaan yang baik kepada para anak didik kita, yang itu merupakan calon umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu untuk ustadz dan ustadzahnya. Makanya ustadz dan ustadzah jangan lupa pula kalau malam itu doakan murid-muridnya. Doakan murid-muridnya. Ya tadi, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku putra-putri yang saleh dan salihah. Engkau didik anak orang, Allah akan jaga anakmu. Engkau didik anak-anak umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kirimkan ilmu, hati, ketenangan,
cahaya ilmu kepada anak-anakmu. Jadi jangan lihat rupiahnya, jangan lihat rupiahnya, tapi dilihat engkau adalah penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ngaji, belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Betul? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hal tersebut harus benar-benar kita pegang. Senantiasa berzikir dan senantiasa mencari tahu apa yang belum kita tahu, terutama di dalam hal agama. Sebab agama ini bukan main-main. Agama tidak berdasarkan hati dan nafsumu. Agama bukan berdasarkan isi otakmu, tetapi agama itu berdasarkan riwayat. Agama itu berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah apabila engkau tidak tahu, terutama di dalam hal agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau saya tanya kepada bapak dan ibu, tujuan bapak dan ibu datang ke tempat ini apa? Apa niat bapak dan ibu datang ke tempat ini? Ada yang bayar gak? Hah? Ada yang bayar? Hah? Gak ada. Gak ada yang bayar, tapi sukarela. Ya. Pengen cari apa Pak Bu? Pengen cari apa di sini? Hah? Ada yang jawab pengen cari barokah. Ayo sama-sama kita doa. Mumpung masih kita masuk di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami pula di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dalam keadaan siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau ditanya kita pengen cari berkah Beb, pengen cari berkah Kang Ayib, maka apa sih yang artinya berkah itu? Berkah itu apa? Maka kalau kita jawab berkah itu ziyadatul khair, al barakatu ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Kebaikan yang terus bertambah. Kebaikan yang terus bertambah. Uangnya tambah, amin. Rezekinya tambah, amin. Hasil sawitnya melimpah, tambah, amin. Istrinya jadi kebaikan yang bertambah bukan sesuatu yang kita tunggu. Tidak sesuatu yang kita tunggu. Kita tidak harus, bukan sesuatu yang kita tunggu. Ya,
Berkah itu jangan kita tunggu tapi kita ambil. Kalau hidup kita mau berkah, kebaikan kita harus ditambah. Paham Bu ya? Paham Pak ya? Kalau kebaikan kita mau berkah, kebaikan kita harus bertambah. Itu yang namanya berkah. Ibu bapak uangnya mau berkah, ini uang gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ada satu kaidah, abal malu ayyakhruja illa min haitsu dakhala. Harta itu tidak akan keluar atau gampang keluarnya sebagaimana gampang masuknya. Dia dapat dari mana harta itu, maka dia akan gampang dikeluarkan dengan sesuatu. Artinya apa? Kalau dia dapatkan dengan sesuatu yang halal, maka dia akan mudah dikeluarkan untuk sesuatu yang halal. Kalau dia dapatkan dari sesuatu yang haram, maka dia akan mudah dikeluarkan untuk sesuatu yang haram. Jadi kita introspeksi. Kalau kita berat untuk mengeluarkan zakat, kita lihat lagi bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Paham ya Pak ya? Paham ya? Kalau kita berat mengeluarkan zakat, kita lihat lagi. Kita lihat bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Kalau kita berat untuk mengeluarkan sedekah, kalau kita berat untuk menyekolahkan anak, menyekolahkan ke pendidikan agama, mengajarkan, menitipkan kepada lembaga agama, berat. Berat, maka kita lihat lagi seperti apa kita dapatkan harta tersebut. Tetapi kalau kita dapatkan dengan harta yang halal, sedekah, zakat, nyumbang masjid, dan yang lain sebagainya, kita akan mudah untuk keluarkan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau berkah, kebaikan kita harus bertambah. Ilmu kita mau berkah, maka ilmu tersebut harus kita amalkan. Kalau harta kita mau bertambah, keluarkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Keluarkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita mau berkah, ayo ibadah kita rajinkan. Semangat kita dalam beribadah. Anak-anak kita mau berkah, ajarkan kebaikan. Tanamkan sesuatu yang baik di dalam anak-anak kita. Sopan santun, adab, akhlak. Paham ya Bu ya? Jadi tahu yang namanya berkah ya. Saya pengen berkah, saya pengen rahmat. Tetapi badan kita tidak untuk kita gunakan untuk menambah kebaikan tersebut, maka keberkahan itu adalah sia-sia. Kalau kita mau berkah, maka gerakan hati kita, gerakan pikiran kita, gerakan anggota badan kita untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan, selalu menambah ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang cari berkah itu lupa takwanya. Orang cari berkah tetapi lupa takwanya. Ad-dunya bahrun amik, qad ghariqa fihi katsirun minan nas, faj'al safinataka taqwallah. Dunia ini adalah bahrun amik, ombak, lautan yang ombaknya begitu besar. Qad ghariqa fihi katsirun minan nas. Banyak sekali dari manusia yang tenggelam di dalam lautan dunia ini. Faj'al safinataka taqwallah. Maka jadikanlah perahumu untuk mengarungi dunia ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu ta'ala. Orang cari berkah itu ada hubungannya dengan halal haram. Taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang cari berkah tetapi takwanya ditinggal, ini ibarat orang yang mengambil buah tetapi pohonnya tidak diurus. Kita punya pohon sawit. Setiap tahun kita ambil hasil buah sawitnya,
tetapi pohonnya tidak kita urus, kira-kira dia akan mati cepat atau mati lama? Cepat dia mati. Begitulah orang yang cari berkah tetapi meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang cari berkah yang haram dia lakukan. Orang cari berkah maksiat dia lakukan. Maka ini adalah pemikiran yang terbalik. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini, kita cari rahmat, kita cari berkah. Udah ditarik-tarik tuh. Kita cari rahmat, kita cari berkah. Maka orang yang pengen cari rahmat, orang yang pengen cari berkah, jangan diam, tapi gerakan semua anggota badannya. Terus tambah kebaikan. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita cari pengetahuan tentang agama terutama. Terus kita ngaji, terus kita cari ilmu. Fa insyaallah Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, Allah pula akan turunkan ketenangan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi Habib Ali sudah bilang, Beb, waktunya cukup. Kami cukupkan sampai di sini. Apabila ada penyampaian yang kurang enak, kurang menyenangkan, itu datangnya dari diri saya pribadi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kami sampaikan bisa dijalankan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Al-Habib Ali bin Husain Al-Madihid sudah menyampaikan beberapa materi. Semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita penasaran untuk penceramah yang kedua. Ini nanti yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Yahya. Kepada beliau kami persilakan dengan sangat hormat. Sallu ala Nabi Muhammad.